Assalamualaikum. Halo teman-teman, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas film Wu Assassin part yang ketiga. Sebelum kalian menonton part yang satu ini, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. I had my chance that maybe I'm not the one to be doing. Kali ini kita diperlihatkan Kai yang bertemu dengan Ying Ying. Di sana Ying Ying menunjukkan beberapa Wu Assassin yang pernah gugur sebelumnya, dan Ying Ying memberitahu jika Kai adalah Wu Assassin yang terakhir. Jadi Kai tidak boleh gagal, karena jika Kai gagal, dunia akan dikuasai oleh para Wu. You are the last Wu Assassin, last hope. Pada malam harinya, Kai membuat sup kesukaan Uncle Sik yang sengaja ditambahi racun, karena Kai merasa tidak tega jika harus membunuh Uncle Sik secara langsung. We weren't so jealous watching. He died in my arms. Setelah supnya jadi, Kai langsung pergi ke tempat Uncle Sik untuk memberikan supnya yang sudah diberikan racun. Saat datang, Kai sengaja mengatakan dengan niat baik untuk bergabung dengan Trade seperti yang diinginkan Uncle Sik. Tetapi Uncle Sik yang sudah mengetahui identitas Kai langsung mengatakan jika Uncle Sik tidak bisa membunuh Kai semudah itu. It is our fate, unless we choose to change fate. Kini Kai dan Uncle Sik sekarang sudah mengetahui identitas masing-masing. Tak disangka Uncle Sik mengungkapkan kalau dia ingin bekerja sama dengan Kai untuk membunuh Alex. Uncle Sik berkata kalau Alex sangatlah jahat, dan Uncle Sik mengungkapkan kesepakatan rencana untuk mengalahkan Kai dengan mengumpulkan para Wu. Lalu Uncle Sik memperingatkan Kai untuk selalu berhati-hati. Untuk membuktikan kepada Kai jika Uncle Sik berpihak kepadanya, Uncle Sik pun memutuskan membuang Wu api yang ada dalam dirinya, sehingga membuat Kai luluh dan percaya terhadap Uncle Sik. Unless you die, this is what you really want. Kemudian Kai bertemu dengan Ying Ying. Di sana Ying Ying kecewa terhadap Kai karena tidak membunuh Wu api, dan Ying Ying pun marah dan berkata tidak mau membantu Kai lagi. Dia lalu pergi. Well, time together has come to. You're on your own path now, Kai. Keesokan harinya, ritual pembuangan Wu api dari tubuh Uncle Sik dimulai. Namun saat proses ritual dimulai, Uncle Sik merasa kesakitan. Namun Kai meyakinkan kalau itu adalah reaksi dari ramuan tersebut. Alright, well, He dies. You die. Tak lama kemudian, Kai pun berhasil menyelesaikan ritual tersebut dan berhasil mengeluarkan fragmen api dari dalam tubuh Uncle Sik, sehingga Uncle Sik tidak punya kekuatan Wu api lagi. Keesokan harinya, setelah Uncle Sik merasa lebih baik, Kai mengajaknya untuk mencari Wu tanah. Namun sebelum mencari Wu tanah, Kai menitipkan fragmen api kepada Gavin sampai Kai kembali. None of your business, Ted. You better be prepared to kill him. Di tempat lain, kita diperlihatkan Zen, anak buah Uncle Sik, menemui Alex dan menceritakan apa yang terjadi kepada Uncle Sik. Tak disangka Zen tega mengkhianati Uncle Sik karena menginginkan kekuatan dari Alex, mengingat Uncle Sik saat ini tidak punya kekuatan Wu api lagi. Di waktu yang sama, kita diperlihatkan siapa Wu tanah yang bernama James yang sedang berada di persembunyiannya. James tinggal di gubuk tua yang ada di hutan. Saat itu James sedang menyandra seorang wanita dengan maksud untuk dijadikan pewaris Wu tanah, karena saat ini James sedang sekarat. Sebelum mewariskan Wu tanahnya, James meminta wanita tersebut untuk menjawab beberapa pertanyaan darinya untuk mengetahui apakah si wanita tersebut layak menjadi Wu tanah. You find a fissure. Inside that fissure is a colony. Tak lama kemudian, James merasakan langkah seseorang yang mendekat. Ternyata orang tersebut adalah kekasih wanita yang ia culik. James pun membukakan pintu pada lelaki tersebut dan berkata dia tidak melihat siapapun. you haven't seen
Laki-laki tersebut tampaknya tidak percaya terhadap James dan memaksa untuk masuk. James pun mempersilahkan lelaki tersebut masuk ke dalam rumahnya. Well, come on. Okay. Setelah selesai dengan lelaki tersebut, James pun kembali menemui wanita yang ia culik. Wanita itu sangat ketakutan dan menolak menjadi Utana. James pun kemudian melepaskan wanita tersebut dan mempersilahkan wanita tersebut keluar. Sesaat wanita tersebut keluar dari rumahnya, James pun menyentuh tanah dan mengubah wanita tersebut menjadi batu. Dan yang mengejutkannya, wanita tersebut menjadi batu dan berbaring di samping kekasihnya yang juga sudah menjadi batu. Di tempat lain, Kai dan Uncle Sik sedang perjalanan mencari Utana. Bisa dilihat juga kondisi Uncle Sik yang masih belum pulih akibat ritual sebelumnya. Karena itu, di tengah perjalanan, Kai dan Uncle Sik berhenti untuk istirahat dan makan siang di sebuah restoran. Forgot your side. Thank you. If you like anything. Di dalam restoran, Kai dan Uncle Sik mendapat pelayanan yang kurang baik hanya karena mereka adalah orang Asia. Uncle Sik pun tampaknya sedikit marah dan menceritakan sejarah orang Asia saat mereka masuk ke wilayah Eropa. Harusnya orang Asia dan Eropa memiliki kedudukan yang sama dan tidak mendapatkan perlakuan yang berbeda. How we may look to you. Hal itu pun membuat pelayan tersebut malu dan melaporkannya kepada anggota gangster di sana. Lalu Kai dan Uncle Sik terlibat perkelahian dengan gangster tersebut. Walaupun kondisi Uncle Sik yang masih belum pulih, namun dia masih cukup kuat untuk melawan para gangster tersebut. Kondisi restoran tersebut pun kacau akibat perkelahian mereka. Dengan kemampuan bela diri, Kai dan Uncle Sik berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian, Kai dan Uncle Sik pergi meninggalkan restoran tersebut. Here, for the food and the mess. Tanpa mereka sadari, mereka telah diikuti Luxin dari belakang. Malam harinya, Kai dan Uncle Sik memutuskan untuk istirahat di hutan dan akan melanjutkan perjalanan esok harinya. Keesokan harinya, Kai bangun lebih dulu dari Uncle Sik dan memutuskan untuk pergi sendirian. Karena kondisi Uncle Sik saat ini, Kai memilih pergi sendirian agar tidak membahayakan Uncle Sik. Namun setelah Kai meninggalkan Uncle Sik, Luxin tiba-tiba datang dengan menodongkan pistol pada Uncle Sik. Tak disangka Luxin masih menyimpan dendam pada Uncle Sik karena kebakaran yang telah membakar tubuhnya. Uncle Sik yang mengaku salah tidak membalas perbuatan Luxin dan membiarkan dirinya dipukuli berkali-kali. Di tempat lain, Kai akhirnya sampai di tempat James berada. Saat membuka pintu dan melihat Kai, James terkejut dan langsung berlari ke ruang bawah tanah. Lalu Kai mengikuti James masuk ke dalam ruang bawah tanah. Di ruangan tersebut mereka bertarung. Kondisi ruangan yang gelap membuat Kai kesulitan melihat serangan yang dilakukan James. Lama-lama Kai pun terbiasa dan bisa menghindari setiap serangan James. James kemudian menggunakan trik tipuan dan menyerang Kai dari belakang. Namun justru hal tersebut menguntungkan Kai dan Kai pun berhasil membunuh James. Kai kemudian mengambil fragmen tanah dari tubuh James dan kembali ke tempat Uncle Sik berada. Untuk part 3 cukup sampai di sini dulu ya. Tonton part selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.